Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan selawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rusdi Arif dari kelas MD 3B Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Universitas PT IKI Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang takdim dan takhir. Di antara keunikan Al-Quran adalah keindahan bahasanya yang mengandung unsur-unsur kesastraan yang tinggi, sehingga tak satu pun yang dapat menandinginya. Dalam menafsirkan Al-Quran, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir. Di antaranya adalah memiliki pengetahuan bahasa Arab dan kaedah-kaedah penafsiran. Salah satu unsur kaedah penafsiran Al-Quran adalah kaedah takdim dan takhir. Pengertian takdim dan takhir ialah kaedah takdim dan takhir adalah salah satu uslub balaghah dan merupakan bagian pembahasan ilmu ma'ani. Di dalam ilmu qawaid at-tafsir, kaidah at-taqdim dan takhir merupakan salah satu kaidah yang wajib diketahui, terutama bagi mereka yang hendak menafsirkan Al-Quran. Perlu juga kita ketahui pengertian dari at-taqdim dan at-takhir ini. Kata takdim berasal dari kata qadama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Sedangkan takhir berasal dari kata akhara, kemudian membentuk antonim berupa kata takhir yang berarti penundaan, penangguhan, dan pelambatan. Takdim dan takhir yang dimaksud dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan salah satu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebelum posisinya yang asli atau sesudahnya, atau memperlihatkan kekhususan, keutamaan dan urgensi dari lafaz tersebut. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kaidah takdim dan takhir adalah suatu dasar atau patokan untuk mengetahui keadaan suatu lafaz atau ayat yang didahulukan atau diakhirkan, dengan bertujuan untuk menyingkap rahasia kekhususan dan keutamaan dari satu lafaz maupun ayat sesuai maksud dan tujuannya. Adapun kaidah takdim dan takhir itu ada dua. Pertama, mendahulukan penyebutan pada satu lafaz atau pada satu ayat bukan berarti lebih terjadi dalam realitas dan hukumnya. Kaidah ini butuh menjelaskan karena bentuk-bentuk takdim dan takhir dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti. Kadang redaksi ayat didahulukan karena beberapa alasan, misalnya karena realitanya memang terdahulu, atau didahulukan karena mengandung makna kemuliaan, dan terkadang didahulukan karena sulitnya untuk dijelaskan atau muskil. Dan setelah dikaji dengan pendekatan takdim dan takhir, maka maknanya menjadi jelas. Sebagai contoh atas kaidah ini, kita lihat firman Allah Quran surah Al-Fatihah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Coba kita amati ayat berikut ini. Kenapa lafaz iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in? Dalam hal ini
Kita bisa mengetahui maknanya secara jelas dengan menggunakan kaidah ini. Kalimat iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Ibadah adalah tugas dan kewajiban, sedangkan isti'anah atau pertolongan adalah hak. Perlu kita ketahui bahwa kata ibadah menurut Al-Isfahani mengandung dua pengertian, yaitu puncak keterhinaan atau puncak penghambaan dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam penjelasan yang lain dinyatakan bahwa abada ya'budu mengandung tiga makna, yaitu totalitas, kepasrahan, dan ketertundukan atau kepatuhan dan keterhinaan. Abada itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih berhak untuk disandarkan melain daripadanya. Dalam hal inilah kita sebagai manusia sudah semestinya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangatlah tepat meletakkan na'budu lebih dahulukan daripada nasta'in, karena melaksanakan tugas dan kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut hak. Kedua, kebiasaan orang Arab tidak akan mendahulukan sesuatu kata kecuali apa yang telah menjadi perhatiannya. Penjelasan dari kaidah ini yakni pada ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan didahulukan karena kemuliaan, keagungan, atau apa yang menjadi perhatian padanya. Salah satu contoh dari kaidah yang kedua ini adalah firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Pada ayat ini mengandung takdim dan takhir, di mana kata sholat didahulukan pengucapannya karena lebih diprioritaskan. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok ini merupakan pertanda hubungan harmonis. Salat merupakan hubungan harmonis secara vertikal antara manusia dengan Tuhan, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat merupakan hubungan harmonis secara horizontal antara hubungan sesama manusia. Keduanya sama pentingnya, akan tetapi sholat tentunya lebih didahulukan. Kedua kaidah ini jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan dan keteraturan yang timbul dalam kata-kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran selalu ada dalam setiap lafal dan ayatnya, baik yang didahulukan maupun yang diakhirkan. Dan maknanya yang mendalam dapat diketahui melalui kajian takdim dan takhir. Adapun sebab-sebab takdim dan takhir menurut Al-Alamah Syamsu Al-Din Ibnu Al-Saykh yang dijelaskan dalam kitabnya Al-Muqaddimah fi Sir Al-Fat Al-Muqaddamah, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Suyuti dalam Itqafi Ulumil Quran adalah: pertama, at-tabarruk, seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Kedua, at-ta'zim, yakni kalimat yang mengandung pengagungan. Ketiga, at-tashrib atau pemulaan, seperti penyebutan laki-laki sebelum wanita. Keempat, al-musabah, persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan. Kelima, mendorong untuk mengerjakan, mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya, seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Keenam,
Keterdahuluan yaitu bisa berupa keterdahuluan masa, seperti penyebutan malam sebelum siang, kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Ketujuh, syabiyah atau menunjukkan sebab. Misalnya, mendahulukan sifat alimnya Allah daripada sifat bijaksananya, mendahulukan tobat dari mensucikan diri, karena tobat merupakan penyucian diri. Baru kedelapan, menunjukkan yang lebih banyak, seperti mendahulukan orang kafir sebelum orang mukmin. Kesembilan, meninggikan atau meningkat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kesepuluh, yang terakhir, merendah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kesepuluh sebab ini mengandung hikmah bahwa sesuatu yang didahulukan lebih penting untuk dijelaskan dan untuk diperhatikan, sekaligus merupakan pembuktian bahwa bahasa Al-Quran sangat tinggi nilai keindahannya, bahwa sampai kapanpun Al-Quran akan tetap survive, autentik, baik aspek bahasa maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Begitulah penjelasan singkat tentang takdim dan takhir dalam kaidah tafsir. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.